memories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's a love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am.
peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom semua, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu kesempatan ini Tuhan. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, apapun situasi kami punya Tuhan yang hidup, yang selalu ada bersama kami. Pakai anak-Mu Tuhan yang hanya alat-Mu, dan berkati setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Tuhan Kau jamah, mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom, sekali lagi shalom. Ya, hari ini kita akan membahas di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22 ayat 30 sampai pasal 23
ayat yang 1 sampai ayat terakhir, ayat 35 ya. Kita akan melihat bagian ini satu persatu. Ya, di Kisah Para Rasul 22 ayat 30 sampai pasal 23 ayat 35 ya. Di sini saya memberi sebuah judul, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan Paulus. Penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan Paulus ya. Menarik. Kita akan lihat bagian pertama dari pasal 22 ya, ayatnya yang ke-30 sampai pasal 23 ayat 1 sampai 11, di mana di situ Paulus dihadapkan ke mahkamah agama atau yang kita kenal dengan Sanhedrin atau kepala-kepala agama dan imam besar. Ya, kita akan lihat ayat yang ke-30 dari pasalnya yang ke-22. Firman Tuhan. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Wow. Di ayat ke-30 dari pasal 22 ini kita melihat ya, karena kericuhan yang terjadi, akhirnya kepala pasukan atau yang dikenal dengan nama Claudius Lysias ini tidak bisa mengetahui apa sebabnya. Ya, akhirnya di sini sekali lagi kepala pasukan ya ingin tahu jelas secara terperinci, sehingga kembali dia ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi ya. Dan ini satu hal sikap yang memang harus kita teladani. Kenapa kita teladani? Karena sebelum mengambil sebuah keputusan atau mempersalahkan seseorang, penting untuk kita menyelidiki hal itu terlebih dahulu secara detail ya, sebelum kita mengambil sebuah keputusan ya untuk persoalan tertentu atau hal tertentu. Kita harus tahu kebenarannya terlebih dahulu ya. Di sini kita akan melihat ayat pertama dari pasal 23. Firman Tuhan. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Wow. Dikatakan hai saudara-saudaraku. Kenapa dia berkata kepada mereka hai saudara-saudaraku? Artinya ya dia ingin memberitahu kepada mereka bahwa dulu juga ya dia anggota dari mereka juga ya, dari anggota dari Sanhedrin ini ya. Itu yang ingin diberitahukan oleh Paulus, bahwa dulu dia juga bagian dari mereka ya, seperti itu. Di ayat kedua, tetapi imam besar Ananias menyuruh orang yang berdiri di dekat Paulus menampar mulut Paulus. Wow, kalau kita lihat ayat kedua ini, Ananias menyuruh menampar Paulus. Siapa ini Ananias? Jelas dia adalah imam besar. Tetapi sebagai imam besar kelakuannya sangat parah ya, kelakuannya sangat buruk. Dia mengambil keuntungan dari penjualan hewan kurban di bait suci ya. Karena itu selama 12 tahun sebagai imam besar, akhirnya dia dibunuh oleh seorang yang adalah orang Yahudi juga. Wow ya, yang memang benar Alkitab jelas dikatakan dalam Galatia 6 ayat ke-7 bahwa apa yang katong tabur itu juga yang katong tuai ya. Artinya bahwa dalam setiap tindakan kita ada konsekuensi yang memang harus kita ambil ya, ada harga yang memang kita harus terima ya, seperti itu ya. Setiap tindakan kita ya seperti itu. Sama seperti Ananias ini, dia menabur hal yang buruk ya, dan dia akan menerima hal yang buruk juga, seperti itu ya. Di ayat yang ketiga, membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Jadi Paulus bilang, hai engkau yang di tembok putih-putih, artinya hanya kelihatan bagus di luar saja ya, tetapi di hati, di dalam ada kemunafikan yang besar, ada kejahatan yang besar. Seperti itu, dan dikatakan oleh Paulus, engkau melanggar hukum Taurat dengan kau menyuruh orang menampar aku. Karena memang dengan Ananias menyuruh orang menampar Paulus sudah melanggar hukum Taurat di dalam Ulangan pasal 25 ya. Dan ini sesuatu yang besar, masalah besar ya, seperti itu. Kenapa ya?
Karena banyak orang dia mengajar firman Tuhan, tapi dia tidak sadar kalau dia banyak sekali melanggar firman itu. Bahkan lebih parah dari orang lain yang juga melanggar firman Tuhan. Ya, ini sangat disedihkan. Dan itu yang terjadi kepada ahli-ahli Taurat. Ya, seperti itu. Mereka memerintahkan atau menaruh beban yang berat tentang aturan-aturan agama kepada orang lain, tapi mereka sendiri melanggarnya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, makanya penting ada ungkapan walk what you talk, ya. Berjalan dari apa yang kita katakan. Ya, kita mengatakan firman Tuhan, kita bilang kita orang percaya, jadi kita harus berjalan seperti apa yang kita katakan diri kita. Ya, seperti itu. Ayat yang keempat. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Ya, di sini dikatakan ya jelas. Jadi ini orang-orang marah karena Paulus menyinggung Ananias. Ya, jadi karena Ananias disinggung oleh Rasul Paulus, akhirnya yang lain tidak terima. Son terima, ya, ayat 5 sampai ayat ke-6. Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, jangan engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama. Itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ya, wow, di ayat 5 sampai 6 di sini kita lihat jawaban yang penuh hikmat, ya, dari Rasul Paulus. Ya, jadi dia di sini dikatakan dia nggak tahu kalau Ananias itu imam besar. Ya, kenapa sampai Paulus tidak tahu? Ya, saya sendiri tidak tahu pasti. Tapi beberapa penafsir katakan bahwa kondisi mata dari Rasul Paulus memang tidak baik, ya, seperti itu. Tetapi saya sendiri tidak tahu pasti, ya. Dan saya tidak mau mengambil kesimpulan seperti itu. Tetapi di sini yang menarik bahwa Paulus tahu ada dua kubu di sini, ada orang Farisi dan ada orang Saduki yang punya pemahaman yang sangat berbeda. Karena orang Farisi percaya kebangkitan akan malaikat dan roh, artinya tentang spiritual, ya, spiritual things, tentang hal rohani. Tetapi Saduki tidak percaya akan kebangkitan malaikat dan roh. Dan dengan pimpinan Roh Kudus Paulus tahu dan dia berkata, oleh karena kebangkitan, ya, dikatakan dengan jelas di sini, ya, ayat yang ke-6 bagian terakhir, ya. Karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Jadi Rasul Paulus tahu, dia singgung hal ini tentang kebangkitan ini. Akhirnya apa? Karena kedua kubu berbeda pondasi percaya mereka dalam kebangkitan, dan ini menjadi sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang perpecahan timbul yang besar di dalam kubu mereka. Ya, ayat 7 sampai 8 kita akan lihat itu. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Wow, jadi di sini yang satu tidak percaya akan kebangkitan malaikat dan roh, yang satu percaya. Ya, dan memang apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus tentang kebangkitan Yesus Kristus, sehingga orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Wow, menarik sekali, ya. Karena Rasul Paulus tahu ini kedua kubu ini ada orang Saduki, orang Farisi. Rasul Paulus dengan hikmat Tuhan masuk ke situ, ya. Dan ayat 9 sampai 10 dikatakan, maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, membawanya ke markas. Jadi di sini perpecahan terjadi. Ahli Taurat dari golongan Farisi, orang Farisi bilang, oh, ini Paulus tidak ada yang salah ini di sini nih, ya. Tapi di bagian orang Saduki, kelompok yang lain bilang, oh tidak,
dia salah, ya. Jadi ada perpecahan, ada yang bilang salah, tetapi ada juga bilang tidak salah, ya, seperti itu. Jadi akhirnya kepala pasukan menyuruh mengambil kembali Paulus sebelum hal buruk terjadi sama Rasul Paulus. Dan kita percaya itu bukan hanya soal inisiatif dari kepala pasukan, tapi oleh tuntunan Tuhan di dalam perlindungannya, karena Tuhan sudah berjanji kepada Rasul Paulus, ya, seperti itu, ya, bahwa dia memang akan mengajar, memberitakan Injil di Roma. Ya, menarik sekali di sini, ya. Lalu terjadi perpecahan sekali lagi, ya. Kenapa? Karena memang tadi itu pondasinya terpecah belah. Ya, mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Mereka bersatu karena tadi ini perkara Yesus Kristus ini. Ya, untuk mereka bersatu untuk menentang Yesus Kristus, pengajarannya, ya, kasih karunia-Nya yang diberitakan oleh Rasul Paulus, sehingga mereka dengan segala cara, bahkan dengan perbedaan mereka bersatu untuk menentang ini. Tetapi dengan tuntunan Tuhan, Rasul Paulus tahu ini orang-orang mempunyai pondasi yang tidak kuat, yang tidak jelas, sehingga waktu disentuh hancur pondasi mereka. Tetapi kita sebagai orang percaya mempunyai pondasi yang sama, yaitu pondasi di dalam iman kita, percaya kita dalam Yesus Kristus, akan kematian, kebangkitan, dan kenaikannya di surga. Dan pondasi inilah yang menjadikan kita satu tubuh dalam Yesus. Artinya kita bersaudara dalam Tuhan. Dan memang sebagai saudara dalam Tuhan, dalam Yesus, ya, kita nggak pantas punya karakter seperti orang-orang yang tidak percaya ini, yang sering terjadi perpecahan. Jadi sebagai tubuh Kristus, mari kita miliki kesatuan. Untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah. Ya, ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Wow, ini janji Tuhan kepada Paulus, bahwa Paulus akan bersaksi di Roma. Ya, seperti itu. Tapi yang menarik, di pasal 11 ini, ya, ada sesuatu yang sangat memberkati saya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena di sini kita jelas, ingat, Paulus dipanggil untuk melayani Tuhan. Paulus dipilih oleh Tuhan untuk melayani dan untuk memberitakan Injil untuk orang-orang di luar dari Yahudi. Dan sangat luar biasa di sini bagaimana di dalam panggilan Tuhan gak semuanya mulus. Ya, terkadang ada sebuah tekanan, bukannya terkadang, kita lihat Rasul Paulus di sini mengalami penganiayaan. Dia harus ditangkap, dia harus disiksa. Seperti itu. Dan di sini kita lihat, ya, bagaimana dari pasal-pasal sebelumnya, ya, bagaimana dia diseret, ditarik, di banyak orang, lalu di accuse, dituduh, ya, seperti itu. Dan itu sebuah penganiayaan yang besar yang terjadi oleh Rasul Paulus. Ya, bahkan dikatakan di pasal-pasal sebelumnya dia memberitakan Injil sampai dilempari sampai mau mati. Seperti itu. Tetapi menariknya bahwa fakta yang dialami oleh Paulus tidak menghilangkan atau tidak membatalkan janji Tuhan dalam hidupnya. Ya, bahwa Rasul Paulus tidak pernah berjalan sendirian di dalam penganiayaan, di dalam derita yang dia harus alami. Tetap ada Tuhan Yesus di sana. Ada 3 hal yang kita lihat di ayat 11 ini yang sangat menarik, memberkati saya secara pribadi. Yang pertama, Tuhan datang kepada Rasul Paulus. Wow. Ingat, di sini dikatakan di ayat yang ke-11 ini, pada malam berikutnya. Jadi situasinya lagi malam. Di saat-saat gelap, di saat-saat berat yang Rasul Paulus alami, Tuhan datang kepada Rasul Paulus. Wow. Dan yang kedua kita lihat, dia berdiri di sisi Paulus. Ya, ingat, Paulus ingin sekali ke Yerusalem dan akhirnya dia datang ke sana dan dia teraniaya. Tetapi di sini kita lihat kesetiaan Allah kepada Rasul Paulus. Karena memang Allah adalah Allah yang setia. Bahkan di saat kita tidak setia, Allah adalah Allah yang setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Saudara bisa catat, bisa lihat sendiri nanti langsung. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Kesetiaan Allah tidak tergantung dari kesetiaan kita. Walaupun terkadang kita tidak setia, Allah kita tetap setia dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ya, di sini kita lihat Tuhan menuntun dan mengingatkan Paulus akan panggilannya. Ya, wow, dikatakan untuk memberitakan Injil pada orang Roma, orang-orang di luar dari Yahudi.
Ya, di dalam kehidupan kita, di saat masa struggle, penganiayaan, pergumulan yang berat terjadi dalam hidup kita, ya, sama. Yang pertama, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia datang di saat-saat yang gelap sekalipun dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kesetiaan Allah Dia akan selalu tunjukkan bahkan di saat kita tidak setia. Dan yang ketiga, Dia ingatkan kita kembali tujuan hidup, panggilan yang kita punya di dalam Tuhan, sehingga membuat kita kembali kepadanya, kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Sekalipun kita terkadang tidak mengasihi Dia, dengan kita berbuat hal yang tidak seperti Dia mau, atau tidak melakukan hal yang Dia mau untuk kita lakukan. Ya, ayat yang ke-12 sampai ayat ke-22, ya. Firman Tuhan. Di sini kita akan lihat tentang rencana pembunuhan Paulus. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudara perempuan, mendengar tentang penghadangan itu, ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Jadi di sini ada rencana pembunuhan Paulus. Ayat 2 sampai 16. Ya, di sini ada orang-orang Yahudi yang bersumpah mengutuk diri tidak makan dan minum sebelum membunuh Paulus. Wow, ini komitmen yang besar, ya. Ini komitmen yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ini untuk apa? Untuk membunuh Paulus. Ini komitmen yang jahat aja luar biasa seperti ini. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, punya komitmen yang luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan, ya, untuk memberitakan Injil Tuhan. Tapi menarik di sini, dan kita tahu bahwa rencana mereka ini akhirnya ketahuan oleh keponakan dari Paulus, dan Paulus memberitahukannya kepada kepala pasukan melalui anak ini tadi, ya, seperti itu, ya. Jadi dengan kata lain, ya, rencana mereka yang pura-pura memanggil Paulus untuk kembali dipanggil oleh Mahkamah Agama untuk ditanyai secara teliti, itu sebenarnya hanya rencana jahat mereka untuk apa? Untuk membunuh Paulus, menghadang mereka dan akhirnya membunuh Paulus. Dan akhirnya masalah ini diketahui oleh Paulus, ya, dan Paulus dengan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan akhirnya memberitahukannya kepada kepala pasukan, dan kepala pasukan akhirnya menyelamatkan Paulus dari orang-orang yang bersumpah ini, yang ingin membunuh dia. Pertanyaannya, apa yang terjadi sama ini orang-orang ini? Ya, mereka sudah bersumpah mengutuk diri tidak makan tidak minum. Ya, apakah mereka betul-betul tidak makan dan tidak minum? Ya, ini orang yang punya rencana ini, dikatakan tadi ini, ya, dikatakan 40 orang. Bayangkan 40 orang nggak makan nggak minum mereka akhirnya. Tapi saya percaya ya, mereka ini akhirnya membatalkan sumpah mereka. Kenapa? Karena Paulus selamat, ya, seperti itu, ya. Lalu apa yang kita bisa lihat di sini? Ya, yang pertama, ya, mereka orang-orang yang hanya omong saja, sumpah, tapi pada akhirnya mereka tidak bisa tepati karena Tuhan melindungi Rasul Paulus, ya, seperti itu. Akhirnya mereka ingkari janji mereka, sumpah mereka, ya. Yang kedua, kita lihat di sini, demi ingin membunuh Paulus, mereka berbohong, mereka melanggar hukum Taurat, hukum yang mereka ajarkan, ya. Jadi kejahatan mereka terlihat dari tindakan mereka. Ya, makanya dalam hidup kita harus terus, ya, apa yang kita lakukan, tindakan kita itu berbicara diri kita dalam hati kita. Seperti itu. Makanya pentingnya untuk kita lihat. Jangan seperti ini orang-orang ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Yahudi yang jahat ini. Mereka membagikan Taurat Tuhan, tapi mereka sendiri melanggar Taurat itu. Ya, kita jangan sama seperti mereka. Kita harus menjadi pribadi yang terus mau dituntun oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Ya, seperti itu. Ayat 17 sampai 22 kita melihat di sini, ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan.
karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Pirwa itu membawanya kepada kepala pasukan. Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, supaya ada perlu diberitahukannya kepadamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang harus kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Wow, menarik. Ya, di ayat-ayat ini 17-22, di sini ada keponakan dari Rasul Paulus mendengar rencana mereka, ya, dan memberitahukannya kepada Paulus, dan Paulus menyuruh memberitahukannya kepada kepala pasukan. Ya, saya tidak tahu kenapa keponakan Paulus ini ada di sana dan bisa mendengar, tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan Paulus, dan ini bagian dari rencana Allah, karena memang rencana Allah Paulus harus pergi ke Roma untuk memberitakan firman-Nya, untuk memberitakan Injil kasih karunia. Ya, artinya apa? Tuhan bisa pakai apa saja atau siapa saja untuk menggenapi rencananya, terutama dalam menyelamatkan kita. Ya, makanya di ayat 11 Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Ya, dan di sini jelas berbicara tentang bagaimana pelayanan Rasul Paulus tidak akan mudah, akan ada tantangan, akan ada serangan dari si jahat untuk coba menghambat pemberitaan Injil ini. Makanya Tuhan ingatkan kita untuk kuatkanlah hatimu, ya. Karena ingat, di saat kita berjalan dalam rencana panggilan Tuhan, bukan berarti semuanya akan baik-baik saja, ya. Akan mulus-mulus saja. Tetapi percayalah, akan ada tantangan, akan ada musuh yang menyerang, tetapi Tuhan selalu ada cara untuk menyelamatkan dan menyertai kita. Ya, ingat itu. Ayat 23-30, tindakan kepala pasukan Romawi. Di sini kita akan melihat tindakannya apa saja yang dia lakukan setelah dengar rencana jahat untuk membunuh Paulus. Ayat 23-30. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapakah 200 orang prajurit? Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam ini sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat dan isinya sebagai berikut: salam dari Claudius Lysias kepada kepala wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya, melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkan ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas nama ia patut dihukum mati dan dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Wow, ini luar biasa. Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan tindakan kepala pasukan ini, ya, atau Claudius Lysias ini. Yang pertama, dia mengirimkan Paulus ke Kaisarea, ya. Karena memang Kaisarea itu kita harus tahu bahwa Romawi menjadikan kota ini ibu kota Yudea, ya. Jadi dikatakan kepada wali negeri Felix, ya, dan dikawal, ya. Dikawal. Waktu ke Kaisarea dia dikawal oleh apa? 200 orang prajurit, 70 orang berkuda, dan 200 orang bersenjata lembing. Artinya 470 orang mengawal Paulus untuk pergi ke Kaisarea. Bukti nyata, ya, kita lihat bahwa kepala pasukan mengirimkan 470 orang ini hanya untuk mengawal Paulus yang tidak penting bagi pemerintahan Roma, ya, seperti itu. Tetapi mereka turut melindungi Paulus. Dan ini bukti bahwa Tuhanlah yang bekerja, ya, yang turut bekerja untuk menggenapi rencananya melindungi Rasul Paulus sampai dia ke Roma nantinya.
Yang menarik, karena kalau kita kembali sedikit di pasal 16, waktu itu pintu-pintu penjara itu terbuka dengan mujizat, ada gempa yang luar biasa. Tapi di sini pertolongan Tuhan dengan secara natural, alami, memakai ini orang-orang seperti kepala pasukan ini. Ya, seperti itu. Artinya bahwa kalau ada mujizat terjadi, ya, bukan tentang apa atau bagaimana mujizat itu terjadi, tetapi oleh siapa mujizat itu terjadi. Dan kita tahu bahwa mujizat terjadi hanya oleh pribadi Yesus Kristus. Jadi caranya tidak penting. Yang penting pribadi yang melakukan mujizat itu, yaitu Yesus Kristus pastinya. Ayat 25 sampai 30. Ya, tapi sebelum kita lanjut, kita harus ingat kalau ada kita alami sesuatu mujizat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tiba-tiba berkat yang tiba-tiba Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan lihat berkatnya, jangan lihat mujizatnya, tapi lihat pemberi berkat, lihat yang mengadakan mujizat itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saya percaya, kita sebagai orang percaya mengalami banyak mujizat. Sekali lagi, jangan hanya lihat mujizatnya, tapi lihat pemberi mujizat itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kita akan selalu bersyukur dan kita selalu melihat pribadinya sebagai hal yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Sehingga pada ada mujizat atau tidak ada mujizat, kita tetap percaya, fokus kepada Tuhan. Ya, ayat 25 sampai 30. Kita sudah baca, mohon maaf, ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Lalu prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendapatmu juga telah tiba di sini." Lalu menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Wow, di sini sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Ya, bahwa fakta bahwa akhirnya Paulus sampai dengan selamat di Kaisarea itu adalah berkat penggenapan janji Allah. Karena kalau Allah berjanji, dia pasti akan mengenapinya. Dan di ayat 34 dikatakan dia berbicara kepada Felix, wali negeri itu. Dan ini sesuatu yang luar biasa karena ini penggenapan Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 9 ayat ke-15 untuk kita semua. Firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Bangsa-bangsa lain, raja-raja dan orang-orang Israel. Dan di sini kita melihat dia berbicara kepada wali negeri atau yang kita tahu gubernur, ya, di sini, ya. Dia naik level, dia berbicara untuk apa? Menyatakan kesempatan untuk menyatakan firman Allah. Wah, luar biasa. Saya ingin katakan seperti ini sebelum saya tutup. Janji dan panggilan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Ingat, fakta yang kita alami tidak bisa kita jadikan patokan akan janji Tuhan. Karena terkadang dibalik dari kenyataan yang kita alami, penderitaan, pergumulan berat, penganiayaan kita alami, Tuhan tetap bekerja untuk mengenapi janji dan panggilannya. Makanya sebagai orang percaya, kita harus fokuskan iman kita kepada Tuhan, bukan kepada situasi yang kita alami. Karena situasi yang kita alami, semuanya Tuhan izinkan untuk menguatkan atau menggenapi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Karena panggilan Allah bukan berbicara akan semuanya mudah, tidak. Tapi panggilan Allah berbicara bahwa Allah menyertai kita, menolong kita untuk menggenapi panggilannya dalam hidup kita. Apapun itu, temukan, doakan. Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan dalam hidupku? Karena ingat, hidup kita bukan hanya di dunia ini. Hidup kita, kalau kita hidup untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kasih setianya, untuk memberitakan kabar baik itu, keselamatan yang dia sudah berikan dengan kematiannya di atas kayu salib buat saudara dan saya, dengan kebangkitannya, dan dia naik ke surga menjadikan tempat bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang kau beri. Biarlah firman yang kami dengar, kami bisa berjalan di dalamnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.